Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PDIP kritik Menkes. Vaksin Sinovac ini sebetulnya adalah barang rongsokan di Cina. Anggota DPR Komisi 9 dari PDIP, Ripka Ciptaning, mengibaratkan vaksin COVID buatan Sinovac sebagai barang rongsokan dari negara asalnya yaitu Cina. Menurutnya, masyarakat Cina justru tidak menggunakan vaksin virus corona itu. Kebetulan saya juga banyak teman di Cina. Sebetulnya Sinovac ini istilahnya apa nih? Barang rongsokan lah buat di sana itu. Orang Cina sendiri sudah jarang pakai yang Sinovac sebetulnya. Ujarnya dalam rapat kerja Komisi 9 bersama dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM dan Direktur Utama PT Bio Farma Persero pada hari Rabu kemarin 13 Januari. Sinovac merupakan vaksin COVID-19 yang digunakan pada program vaksinasi perdana di Indonesia yang dimulai pada hari kemarin. Pemerintah telah mendatangkan sebanyak 3 juta dosis vaksin ini dan 15 juta dosis dalam bentuk bahan baku atau bulk. Pada program vaksinasi ini, Presiden Joko Widodo merupakan orang yang pertama kali disuntik vaksin. Dalam rapat itu, Ripka juga mengomentari pemberian vaksin perdana kepada kepala negara. Menurutnya, pemerintah harus memastikan keamanan dari vaksin tersebut. Pasalnya, akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan sudah sangat terbatas di masa pandemi jika dalam skema terburuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Tadi, dibilang kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif, begitu. Disuntik sebagai orang pertama, kita semua tahu kalau misalnya itu benar Sinovac, tapi kalau ada apa-apa, dokter yang mengikuti berapa? Rumah sakit siap, tapi nanti warga yang di ujung sana, orang kena COVID saja susah cari rumah sakit. Dan bisa saja itu bukan Sinovac yang dikasih, kita tidak tahu semuanya. Jangan ada dusta lah di antara kita. Begitu ucapnya. Selain Jokowi, ada sejumlah peserta lain pada pemberian vaksin tahap perdana ini yang berasal dari tokoh masyarakat dan juga perwakilan dari semua lapisan warga. Beberapa di antaranya adalah Ketua ID Daeng M. Fakih, Sekjen MUI dan perwakilan dari Muhammadiyah Amir Syah Tambunan. Selebriti yang mewakili anak muda yaitu Raffi Ahmad. Ada pula golongan pengusaha yang merupakan Ketua Kadin Indonesia Rosan Ruslani, kemudian perwakilan buruh Agustinus Tiorini, dan sebagainya. Pada rapat kerja Komisi 9 DPR RI pada Selasa 12 Januari, Ripka pun secara tegas menolak untuk diberikan vaksin. Dia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin, dan Ripka juga meragukan vaksin tersebut. Rapat pada hari itu dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma Persero Honesti Bashir. BPOM pun resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari vaksin Sinovac pada Senin 11 Januari. Izin tersebut, penggunaan itu dikeluarkan setelah hasil evaluasi BPOM menunjukkan bahwa Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3%. Angka tersebut telah dianggap sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan oleh WHO, yakni minimal adalah 50%. Diketahui politisi PDIP ogah divaksinasi. Hal ini pun memantik komentar dari pengamat politik Rocky Gerung. Megawati menolak berarti ada yang dilanggar oleh Jokowi. Politisi sekaligus anggota Komisi 9 fraksi PDIP Ripka Ciptaning secara tegas menolak untuk diberikan vaksin COVID-19. Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaksin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau. Ucapnya dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan juga Direktur PT Bio Farma. Bahkan tuturnya jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepadanya dan anak cucunya karena menolak vaksin, dia lebih memilih untuk membayar denda tersebut. Menanggapi hal itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut masuk akal jika Ripka telah membalelo kepada Presiden Jokowi soal vaksinasi itu, dan ia pun yakin bahwa Megawati Soekarno Putri pun tidak setuju.
Kalau partainya Bu Mega sendiri menolak, itu berarti dia juga kurang sreg dengan prosedur ini. Atau ada transaksi yang belum beres misalnya, karena dianggap bahwa vaksin ini dimonopoli oleh Golkar. Jadi ada berbagai macam faktor politik, bisnis, kebudayaan, dan macam-macam yang dilanggar oleh Jokowi. Begitu ucapnya dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada hari Rabu 13 Januari. Dia juga menganggap PDIP berarti tidak sepenuhnya percaya pada efikasi dari vaksin itu. Apalagi menurutnya hanya 65%, yang berarti ada 35% rakyat Indonesia yang akan tertular dengan COVID-19. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga yakin bahwa terdapat masalah di dalam tubuh pemerintah, terutama dari PDIP sendiri, terhadap kebijakan vaksinasi dari Jokowi, atau memang yang bersangkutan Ripka memiliki soal lain seperti persaingan jabatan dan lainnya. Akan tetapi jika dilihat dari retorika Ripka, Rocky Gerung menganggap bahwa itu datang dari kemarahan politik PDIP terhadap proses pengangkatan para menteri baru Jokowi beberapa waktu lalu. Menkes yang sekarang dan juga datang dari ketidakpercayaan dari vaksin itu sendiri. Jadi kita mau tahu sebetulnya apa penyebab sehingga PDIP balelo terhadap pemerintah. Jadi kita mau tahu sebetulnya apa sih penyebab sehingga PDIP balelo terhadap permintaan presiden? Karena rakyat PDIP telah menyaksikan pernyataan penolakan itu, maka menurutnya mereka justru akan percaya ini adalah instruksi dari partai terbesar di Indonesia. Maka pendukung dan konstituen PDIP mungkin memang menganggap bahwa ada instruksi partai untuk tidak cepat-cepat menerima vaksinasi melalui suara Ripka ini, tentunya dengan penolakan dari PDIP itu. Rocky Gerung yakin saat ini hati presiden pun tak tenang saat disuntik vaksin untuk pertama kali lantaran partai terbesar yang mendukungnya tidak merestui hal itu. Presiden sendiri ada semacam ketidaknyamanan di pikirannya karena partainya sendiri tidak setuju. Jadi dalam keadaan presiden tidak seimbang secara psikologi, dia malah disuntik. Diberitakan sebelumnya, Ripka juga mengaku memilih untuk membayar denda dengan menjual mobilnya ketimbang disuntik vaksin COVID-19. Mendingan gue bayar, jual mobil gak apa-apa deh. Begitu ucapnya. Dia pun juga mengungkapkan bahwa seharusnya proses penyuntikan dari vaksin itu tidak boleh bersifat memaksa, apalagi sampai diwajibkan. Kalau dipaksakan itu pelanggaran HAM, gak boleh itu. Ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ripka pun juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas, sebab dari keempat vaksin semuanya ada harganya. Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah lah, katanya dengan suara keras. Sementara Presiden Jokowi telah disuntikkan vaksin kemarin pada hari Rabu 13 Januari 2021. Penyuntikan vaksin untuk Presiden Jokowi sendiri telah disiarkan secara langsung dan juga diakses melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.